Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang empunya kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena Engkau sudah menyertai kami selama 6 hari lamanya hingga hari yang ke-7 saat ini. Saat ini Bapa di sorga, kami rindu untuk membaca, mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimungkinkan untuk mengerti firman-Mu dan senantiasa melakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba mampu untuk memberitakannya dengan baik dan benar. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan utama firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Gembala dan Pemelihara Jiwaku. Ia kilan ni bahasa Toraya nakua, tobang kambi siato ungkatirinai deatami. Gembala berarti seorang yang dapat mengurus atau memelihara ternak. Entah itu memelihara sapi, kambing, domba, atau kerbau. Gembala juga berarti penjaga keselamatan orang banyak. Dan jika kita membaca dalam kitab Mazmur 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, Daud menunjuk Yesus sebagai gembala yang baik,
dan dirinya sebagai domba. Gembala adalah seorang yang memimpin dan domba adalah umat atau orang yang dipimpin. Realita kehidupan manusia dalam berbagai aspek sangat dibutuhkan kehadiran sosok gembala, pemimpin yang akan menjadi panutan bagi orang yang digembalakan atau orang yang dipimpinnya. Menjadi seorang pemimpin atau gembala tidaklah mudah, oleh karena selalu ada dalam segala situasi yang dialami oleh dombanya. Entah itu dalam lembah kekelaman, dalam situasi bahaya, ataupun dalam keadaan ketakutan. Sebagai domba, ada saat di mana hidup kita membutuhkan dituntun, dibimbing, dan dinasihati, sama seperti seorang yang baru dalam sebuah persekutuan. Bimbingan, pengajaran yang mendasar, yang senantiasa diarahkan sebagai orang yang percaya. Mengapa perlu dituntun, dibimbing, dan dinasehati? Supaya tidak menjadi domba yang sesat. Sebagai domba, kadang menjadi sesat jika kita mengikuti keinginan kita. Juga oleh karena pengaruh ajaran-ajaran salah, atau juga oleh karena menjadi orang yang egois atau mementingkan diri sendiri. Namun demikian, sebagai domba terus membutuhkan bimbingan, terus membutuhkan arahan supaya tidak berjalan pada jalan yang salah. Karena itu berusaha untuk memiliki pengharapan bahwa Yesus satu-satunya gembala yang agung, yang walaupun dalam lembah kekelaman Dia tetap menolong dan memberi arah tujuan hidup yang pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25 menceritakan tentang peringatan Rasul Petrus kepada umat Tuhan untuk tidak hanya menerima kebahagiaan sebagai anugerah Tuhan, tetapi juga menderita di dalam Kristus adalah anugerah. Penderitaan di dalam Kristus adalah karunia Allah. Penderitaan Kristus menjadi teladan bagi hambanya, bagi orang-orang yang mengikut Dia. Karena itu, kehidupan hamba Tuhan, apakah dia itu adalah pendeta, penatua, diaken, atau orang yang percaya kepada Yesus, tentulah wajib mengikuti jejak Yesus. Bahwa kehidupan menjadi domba adalah hidup yang senantiasa mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari gembala.
sebagai hamba Tuhan tetap tunduk dengan penuh ketakutan, baik kepada orang yang peramah maupun kepada orang yang bengis dalam menyampaikan kebenaran Kristus. Firman Tuhan disampaikan baik dalam situasi senang maupun dalam keadaan susah, baik atau tidak baik waktunya, terus disampaikan. Karena itulah yang menjadi jejak Yesus sebagai seorang gembala yang baik di tengah kehidupan kawanan dombanya atau umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Allah dalam Kristus sudah menjadi gembala yang baik dan benar, serta menjadi pintu masuk dan pemelihara jiwa kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai domba atau umat Tuhan. Yang pertama, tetaplah tekun, sabar, tabah, dan terus berbuat baik, memberitakan Injilnya walaupun menderita seperti Kristus, dan itulah jaminan dari Allah. Yang kedua, tetap setia dan tekun mendengar suara gembala, yaitu Yesus Kristus, melalui firman-Nya, supaya sungguh-sungguh sebagai domba atau umat Tuhan dapat mengenalnya dan terus bertanggung jawab kepadanya. Yang ketiga, tetaplah sehati, saling berbagi dalam persekutuan bersama di tengah-tengah kehidupan bagi sesama manusia. Dan yang keempat, teruslah berdiam diri di hadapan Tuhan, mempercayakan hidup kita dipelihara oleh Tuhan dalam situasi apapun. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah dalam situasi pandemi yang masih terus dialami di tengah-tengah dunia ini, ketika dunia ini masih dalam situasi lembah kekelaman, dunia ini masih dalam keadaan menderita, maka peran kehadiran kita sebagai gembala menjadi sangat penting. Pemerintah, pihak keamanan, tim medis, tokoh agama, dan semua dapat diberi kesempatan untuk terus berpartisipasi di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, dan juga sesama, untuk berjalan bersama menghidupkan tuntunan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus, supaya kita dimampukan untuk melewati badai corona dan jiwa kita menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Roh Kudus akan menuntun dan memelihara, serta biarlah dengan hikmat Tuhan menguasai hati dan pikiran kita semua untuk senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, yang tetap memelihara jiwa kita dan memelihara setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.